Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan menjawab pertanyaan kalian yang kemarin kalian komen di status community, karena kan gue ada bikin Q&A. Terus gue bilang siapa yang mau bertanya silahkan bertanya, nanti gue akan jawab di video. Oke. Oke, terus lagi ada dari Muhammad Effendi, katanya, "Bang, aku mau tanya Bang, kalau lari dari majikan, apakah kita bisa buat paspor di kedutaan?" Jadi untuk sekarang itu si kedutaan hanya membuatkan paspor untuk yang menyambung permit saja. Orang yang tidak ada permit itu tidak bisa, bisanya bikin SPLP. Ini ada dari Dwi Regan. "Halo Bang, tolong minta informasi buat yang punya paspor turis ini bagaimana, apa bisa disambung visanya?" Paspor turis bisa disambung visanya. Matinya itu kapan ya? Matinya kapan ini? Harus tahu dulu matinya kapan. Sobat Wijaya, di Johor masih dibuka Bang, saya mau balik kampung Bang. Sampai saat ini masih dibuka ya. Kayak Tulang Laut, Pasir Gudang itu masih dibuka. Ada dari Rafas Goh Family. "Bersyukurlah kalian tahu lebih banyak info dari channel ini. Channel ini memberikan informasi yang jelas, daripada cari info ke KBRI pun belum tentu dapat penjelasan yang kita inginkan. Lanjut Bang, info Abang sangat berguna." Alhamdulillah, semoga dengan adanya channel ini yang yang baru berkembang gitu ya, yang baru berkembang ini, mudah-mudahan bisa membantu kalian semua yang kalian susah mendapatkan informasi. Jadi di sini gue akan mencari informasi-informasi yang menurut gue ini harus diinformasikan ke kalian. Karena susah juga kan kalian dapat informasi, dan kalian jangan takut, informasi-informasi yang gue kasih kalian itu jelas. Jadi gue nggak akan mungkin loh ngasih informasi yang tidak jelas. Kalau misalkan gue ngasih informasi yang tidak jelas, gue upload ke YouTube, tiba-tiba video gue yang menginformasikan ini tuh viral, banyak yang nonton, akhirnya hoax, akhirnya gue yang kena tangkap ya. Bisa aja gue kena tangkap KBRI, marah ke gue, ataupun gue ditangkap immigration karena memberikan informasi yang salah gitu. Alhamdulillah sampai saat ini gue udah mau setahun memberikan informasi kalian, gue nggak pernah ada masalah gitu. Mungkin masalah-masalah gue yang di sini tuh ya yang sepele-sepele saja lah, yang kalian pun tahu lah mungkin gitu kan. Jadi untuk selebihnya informasi ini gue nggak pernah ada masalah, karena informasi yang gue dapat itu gue dapat dari sumber yang terpercaya gitu. Nah, sobat-sobat, ada yang tahu nggak perkembangan Setulang Laut saat ini? Dari Yuliatin. Setulang Laut masih beroperasi dan masih buka, hanya saja pemberangkatannya itu dibatasi ya. Jadi biasanya berapa kali, sekarang tuh hanya berapa kali saja gitu, kalau nggak salah 4 kali gitulah. Ada lagi dari Dadang Alif, katanya gini, "AA, betul yang ada permit gak boleh pulang ke Indonesia, dan penerbangan Batam Surabaya masih operasi gak?" Yang punya permit masih boleh pulang ya kan, masih boleh pulang. Jadi memang banyak beredar kalau yang punya permit itu dan IC merah nggak boleh pulang, tapi ternyata pas gue tanya bisa pulang. Kenapa? Permit itu kan sama saja dengan visa aktif. Yang nggak boleh pulang itu sebenarnya dari masa lockdown ini ialah orang yang visanya mati sebelum masa lockdown, atau yang kosongan, itu yang nggak bisa pulang. Terus lagi ada dari Sriani, "Saya mau balik sebab udah habis kontrak, tolong dong bagaimana caranya." Kalau untuk sekarang itu pulang ya untung-untungan. Kalau dapat tiket boleh pulang, kalau tidak dapat ya tunggu nanti sampai masa lockdown dibuka. Agar apa? Agar semua penerbangan itu ada. Jadi kalian tidak susah mencari pesawat. Jadi banyak. Kalau sekarang kan yang terbang hanya beberapa pesawat saja, sedangkan yang pulang tuh banyak. Terus harganya pun mahal. Beda lagi dengan kalau sudah lockdown dibuka itu kan pesawat banyak ya. AirAsia, Lion Air, Batik Air, Citylink, Malaysia Airlines, Garuda, semua banyak. Jadi kalian tinggal pilih saja yang mana murah, kalian pulang gitu.
Ada dari Ahmad Rokim, Bang, saya doakan abang saya terus biar bisa kasih informasi buat kita di sini, Serang, Jawa Tengah, Rembang. Waduh, ini orang Rembang ya, orang Jawa Tengah. Udah lama juga sih gua ke daerah Jawa tuh. Padahal kemarin tuh gua ada rencana, ya saya ada rencana ke daerah Jawa itu mau jalan-jalan. Biasa sih setiap tahun gue sering ke sana jalan-jalan gitu, tapi udah lama nggak ke sana ya. Terima kasih doanya, semoga di sana sehat-sehat selalu, semoga bisa bersabar menghadapi keadaan yang sekarang lagi menimpa di seluruh dunia ini ya, seluruh negara ini. Sabar dulu, kita berdoa sama-sama. Ada lagi dari Samsri, Bang, kalau ada informasi imigrasi Malaysia yang di Pekanbaru buka ketutup, selalu menyimak video abang, salam sejahtera selalu. Imigrasi Malaysia yang di Pekanbaru tutup semua, jadi berarti embassy ya, embassy itu tutup semua. Yang di Jakarta pun tutup, yang di Pekanbaru pun tutup. Jadi masih tutup karena ya percuma sekarang ngurus juga nggak bisa dipakai apa-apa, karena benar sekarang tuh semua lagi tidak beroperasi gitu, kayak embassy, imigrasi semua tutup. Gustian Apriansa Wahid, Assalamualaikum Bang, apakah maskapai AirAsia Kuala Lumpur ke Jakarta pertengahan April ini sudah dibuka? Coba cek di Traveloka ya. Terus ada lagi dari JSJS, Bang, permit dah cancel waktu balik masa lockdown, bandara tutup, setelah buka boleh balik, tak ada masalah, tamu infonya Bang. Kalau ada visa yang aktif mati di masa lockdown bisa pulang. Ini maksudnya cancel itu seperti apa gitu loh. Ada lagi dari suatu ketika, nah ini orang yang selalu support nih. Dia selalu hadir di channel, di video-video yang gue informasiin ke kalian semua. Dia bilang, cukup saya ucapkan terima kasih atas infonya Bang, sangat-sangat dan sangat membantu untuk mengetahui informasi yang valid. Alhamdulillah, semoga di sana sehat selalu. Bersabar dulu untuk masalah ini, semoga cepat selesai agar kita semua bisa kembali beraktivitas ya. Karena di sini juga nggak bisa ngapa-ngapain di rumah terus tiap hari ya. Mencari informasi sekarang tuh, jadi biasanya gue sibuk ya, biasanya sibuk ngurusin kerjaan, ngurusin bisnis, terus ya ngebalasin kalian WhatsApp, ngurusin visa semua. Tapi karena sekarang nggak bisa, jadi gue tiap hari di rumah. Paling juga gue yang kerjain apa di rumah ya, cari informasi yang harus diinformasikan ke kalian gitu. Ada lagi dari Skyhub katanya, Assalamualaikum, maaf saya mau tanya, permit saya habis tanggal 2 bulan 4 ini, tapi ini dengan majikan yang dulu, sekarang saya sudah 4 bulan ini sama majikan baru, bolehkah saya sambung permit, apa harus buat permit baru lagi? Terus katanya ada yang cakap tak boleh, pasal umur sudah 45 tahun, paspor masih hidup sampai tahun 2021, betul, dan tolong beri solusinya katanya. Jadi kalau misalkan permitnya ini mau disambung, ya harus disambung dengan majikan yang pertama, nggak akan bisa dengan majikan yang baru. Bagaimana mau bikin permit dengan majikan yang baru? Ada kesepakatan tidak keluarnya dengan majikan lama itu? Kalau misalkan ada kesepakatan, ya lebih baik perpanjang dengan pakai yang pertama. Memang batasan maksimal umur permit itu ialah 45 tahun. Tapi biasanya kalau sambung itu masih ada yang bisa ya. Tapi kalau untuk saat ini sih gue belum banyak dapat informasi, karena susah juga bertanya ke orang imigrasi juga. Kadang ada mereka yang libur karena kan giliran mereka tuh. Jadi nanti saja setelah masa lockdown dibuka, coba tanyakan, datang ke imigrasi, karena di sana kalian bebas bertanya untuk bagaimana ke depannya. Ini permit sudah mati seperti ini, apakah harus pulang ataupun boleh diperpanjang. Harun 1990, apa betul visa mati pada masa lockdown, kalau balik gak ada bayar overstay? Tolong jawab ya. Ya betul, sudah dijelaskan juga ya di video gue yang kemarin-kemarin itu sudah ada penjelasannya, jadi silahkan lihat aja video-video yang kemarin diupload itu. Siapa nih? Bariati, bagus banget infonya hari-hari saya selalu tengok, terima kasih, alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Ada lagi dari Nur Fuadi, Bang, kalau pemegang IC merah dan dalam masa lockdown ini apa bisa balik lewat Johor setelah laut? Jadi yang gue belum mengerti tuh, kenapa loh orang IC merah nggak bisa pulang? Mereka kan resmi gitu loh.
Jadi nggak tahu ini hoax, nggak tahu apa ya. Masa nggak boleh pulang? Sedangkan yang punya permit itu boleh pulang. Kalau menurut gue sih lebih baik tanyakan saja boleh pulang atau tidak. Ada kemungkinan juga waktu kemarin tuh waktu antri ada yang teriak bilang IC merah nggak boleh pulang itu ya karena melonjaknya penumpang. Ada baiknya nih biar takutnya salah paham atau misalkan gue kurang informasi juga. Coba datang ke Tulang Laut terus tanyakan apakah boleh atau tidak. Tapi menurut gue sih boleh. Kenapa nggak bolehnya? Kan mereka juga resmi, ya kan ada dokumen gitu. Terus ada Saifuddin Puleng, Bang, jika kita tidak balik kampung, apakah kita nggak bisa terus pulang ke rumah? Katanya kita harus dikarantina dulu 14 hari. Gimana pemerintah setempat yang misalkan pulangnya ke Makassar. Kalau di Makassar ya gimana ada penerapan itu tidak? Karena banyak ya di kota-kota lain belum menerapkan itu, jadi masih aman-aman saja, tidak ada karantina, hanya diperiksa saja. Kalau misalkan suhu tubuhnya oke, terus ya nggak ada masalah ya nggak akan dikarantina. Kalau misalkan ada yang tanda-tanda ya akan dikarantina karena nggak akan mungkin dilepasin juga akan menular gitu. Terus yang untuk masalah penerbangan ini nggak akan gue jawab lagi ya. Jadi mohon maaf, kalian silakan tonton video. Ada pernah gue jelaskan bagaimana cara mengecek tiket kalian atau cara mengecek penerbangan pun udah dijelaskan. Ada pejuang keluarga, Bang, kira-kira kalau pulang akhir bulan Mei ini aman nggak? Karena sekarang nih kalau pulang dari luar negeri atau daerah nggak boleh langsung pulang ke rumah, harus dikarantina 14 hari. Di karantina itu yang kalau diperiksa suhu tubuhnya tinggi, ya ada yang tanda-tanda mengarah ke corona ya akan dikarantina. Tapi itu juga gimana kebijakan pemerintah tempat kalian. Kalau misalkan tempat kalian yang orang dari luar negeri harus dikarantina ya mungkin karantina. Karena yang gue tahu beberapa negara kayak semacam kemarin Banjarmasin pun masih oke-oke saja, nggak ada masalah gitu. Nah, ini ada yang terakhir dari Akbar Maulana. Min, Anda lebih sip, lebih oke mungkin ya daripada KBRI yang pelit dalam info di waktu sekarang ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih karena Anda sering update. Jadi kami semua ini perlu informasi saat ini. Semoga channel ini makin besar dan makin banyak subscribernya. Amin, Mas Akbar, amin, terima kasih. Jadi begini loh Mas Akbar, kita banyak juga ya yang cerita itu, Bang, katanya KBRI kenapa sih kalau ini nggak pernah balas WhatsApp, nggak ditanya pun nggak mengasih informasi gimana. Kita berpikir positif aja, mungkin mereka itu sibuk, terus pekerjaannya kan sedikit ya, nggak banyak gitu, terus mungkin ada bagian ini ngurusin itu, jadi nggak ada waktu buat itu gitu. Karena kan kalian tuh banyak kayak gue aja di sini kadang kewalahan ya, jujur. Kalau dibilang capek ya capek, kewalahan, sangat kewalahan. Karena apa? Karena teman-teman semua yang bertanya itu mereka ada yang melalui komen ya, komen di YouTube itu pasti banyak. Video kemarin yang terakhir itu tentang TKI akan dijemput itu sudah mau hampir 700 komentar. Terus lagi belum ke WhatsApp ya, yang sudah tahu nomor WhatsApp gua, mereka akan bertanya di WhatsApp. Itu setiap hari tuh 1000 chat masuk, 900 chat, wah banyak pokoknya. Belum lagi di Facebook ya, di pesan Facebook tuh banyak juga yang masuk. Terus lagi ada di Instagram, jadi banyak. Kadang gue juga kewalahan ya, mungkin mereka pun seperti itu. Tapi nggak ada masalah. Di sini gue akan terus menginformasikan, tapi tolong kalian sabar dulu. Kalian harus sabar karena gue mencari informasi ini harus informasi yang benar ya, nggak boleh informasi yang asal-asalan. Kalau gue dapat satu informasi, dapat pertanyaan dari kalian, terus gue juga kurang yakin, gue akan bertanya ke orang-orang yang bersangkutan. Contohnya orang-orang yang bekerja di bidangnya. Gue ada kenalan orang KBRI, ya gue akan tanya ke mereka, ini benar nggak sih gini. Kalau dia bilang benar, berarti gue informasikan. Kalau misalkan hoax, nggak akan gue informasikan. Begitu juga ke orang immigration atau imigrasi, gue akan tanya apakah ini bisa gak gitu ya. Jadi sudah pastilah kalau misalkan kalian dapat informasi dari channel ini, gue bisa bertanggung jawab karena gue nggak mungkin informasi yang asal-asalan. Oke?
Terima kasih buat kalian semua ya. Tadi ada 101 orang yang bertanya. Jadi kalau setelah video ini ditutup ada yang bertanya, maaf nggak akan bisa dijawab karena udah berakhir gitu loh pertanyaan ini. Nanti mungkin gue akan bikin lagi Q&A dengan kalian bertanya terus gue akan jawab ya. Jadi terima kasih buat supportnya, terus support channel ini agar channel ini terus berkembang, agar banyak orang-orang yang tidak tahu channel ini jadi tahu dengan adanya informasi di channel ini. Jadi makanya kalian share video-video gue ini buat teman-teman kalian ya, di Facebook, di grup-grup Facebook, silahkan share agar banyak yang tahu semua. Insya Allah semua informasi-informasi yang gue dapat itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Terima kasih sekali lagi, gue ucapin ini banyak terima kasih buat kalian semua yang support channel ini. Semoga kalian di sana sehat selalu, sabar menghadapi ujian, menghadapi kenyataan ini, karena sekarang di seluruh negara pun sama keadaannya sedang seperti ini ya. Kita hanya bisa berdoa dan sabar untuk menghadapi ini, cobaan ini gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.